keburu pergi orangnya. Jadi hei ngadik, sholatlah tahajud di malam hari meskipun hanya sebentar, seperti lamanya memerah susu. Loh menghubungi wengi seperti lamanya memerah susu. Lagi susunya siapa? Ada kita tanda tanya nih gitu. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan al-Quti Rasulillahi Iswatun Hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'd. Silakan mutaharimin para Bapak Ibu jemaah anggota yang sudah sekalian, malam hari ini yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang hadir pada malam hari ini, pertama dan utama mari dan baginya kita senantiasa selalu memanjatkan rasa bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini rutinitas kita Jumat malam Sabtu pada malam hari ini semuanya diberikan dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ungkapan rasa terima syukur ini, marilah sama-sama kita untuk ungkapan dan kalimat tasbih alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dari bahan di mana kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini Sabtu seperti biasa rutinitas kita semua kita mengajar bermusik mohon pada Allah Subhanahu wa taala semua kita minta diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga kita masih dapat menikmati kesehatan ini untuk selalu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Dalam kesempatan ini juga masih dalam suasana bulan Maulid, bulan Rasul, bulan lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana kami juga mendapat undangan daripada Ustaz Fakruddin untuk kita semua dapat menghadiri acara maulid sekaligus khataman besok di kediaman beliau pada hari Minggu pagi pukul 9 sampai dengan selesai. Kediaman Ustaz Fakruddin atau Ibu Hafid, Ibu almarhumah Ibu Faria binti Lasjan di Serong kediaman saudara Rudianta SH. Terus ibu di sana dia yang mau juga Masjid Al Mujahid di tadi bu konoan itu. Iya tapi ada undangan rutinitasnya ada sana ya sih seperti itu untuk malam Senin. Jadi itu informasinya. Dan pada malam hari ini untuk membacakan kitab Wasiatul Mustafa perkenalkan bagi kita semua Akhirul Kiram Agus Ikram Hasani dapat memberikan pencerahan refresh lah aja semua ini. Kita semakan anak bisa hadir tengah kita ya aja bosan dan
Cepat itu, monggo dan diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Inna hormati wakil muslimin, juga yang saya hormati para kiai yang di sini, yang saya tidak sebut satu persatu tanpa mengulangi rasa hormat dan taklim saya. Mudah-mudahan tetap dalam rahmat dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada seluruh jamaah yang bisa al-ihsan, kita hormati. Pertama, urusan sareng kita nikatakan rasul kita wonten maksudun Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam Allah selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon kita sedaya termasuk umat ingkang pikantuk prioritas syafaatipun wonten ing alam dunya langkung-langkung wonten alam akhirat Allahumma amin. Bapak Ibu semua, pada malam hari ini saya diberi amanat oleh Pak Kiai Muslihuddin untuk membacakan kitab Wasiatul Mustofa. Namun sebelumnya, apabila nanti dalam pembacaan ada kesalahan atau tertib yang kurang pas atau kurang tepat, saya berharap ditarkan. Saya ngomong perintah nang sandinge. Jadi ketika ada kesalahan mau ditegur, karena tahapannya belajar atau pemula tidak mempunyai dasar. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Wasiatul Mustofa, wasiat Kanjeng Nabi, bab pengaruh sholat malam dalam kurung tahajud. Dalam hal ini Kanjeng Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, sholli bil laili walau kahal bisyatin fal musolli bil laili ahsan wajhan. Kaya samangsane meres susu wedhus, fal musolli monggo tawe wong kang salat bil laili ing dalem wektu wengi iku ahsan wajhan, lebih bagus raine mencorong. Jadi wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali memerintahkan untuk mendirikan sholat di waktu malam hari, sing populer sholat tahajud. Walau sebentar, ini keburu pergi orangnya. Jadi hei Ali, sholat tahajud di malam hari meskipun hanya sebentar, seperti lamanya memerah susu. Loh, manupungi wengi seperti lamanya memerah susu. Lagi susunya siapa? Ini tanda tanya nih gitu. Keterangannya namanya lamanya seperti merah susu kan gitu ya. Susunya siapa gitu. Jadi ada teng
lafadznya mriki enten keterangane susu merah, susu kambing. Tapi teng terjemahane seperti lamanya memerah susu, anu bengi-bengi gitu. Sebab orang yang mengerjakan sholat malam itu paling bagus wajahnya, jadi mencorong raine. Biasanya diimbangi dengan zikir-zikir dan amalan-amalan tertentu sebagai variasi atau tambahan, karena ini termasuk senjatanya orang Nahdiyin atau senjatanya orang Muslim itu adalah sholat malam. Jadi kita diberi senjata oleh Allah itu yang paling ampuh itu sholat malam. Kalau nggak percaya coba dibuktikan. Istiqomah ya 100 hari lah, 100 hari istiqomah tangi bunyi sholat. Karena manfaat dan fadilahnya itu besar, sebagai wujud yang nyata itu pasti ketika mau dikerjakan rasanya apa? Rasanya berat karena apa? Manfaat dan pahalanya besar. Kalau pahalanya enteng biasanya dikerjakan enjoy saja gampang, tapi ketika sebuah kegiatan ibadah baik mahdhah maupun ghairul mahdhah yang pahalanya besar dan fadilah maupun manfaatnya besar, pasti dikerjakan itu merasa berat. Saya tidak menggambarkan kepada siapapun, itu saya sendiri nekon melek wengi ya semangat, tapi nekon sholat wengi jarang. Padahal tahu fadilah dan manfaat dari sholat wengi. Monggo mudah-mudahan kita selalu diberi kesempatan, diberi kemauan untuk menjalankan sholat malam. Sana ya temannya Allahumma paksa, mungkin ya memandang Allahumma paksa wis kalau menyat membaca wudhu. Cuman kadang kulo biabak saya sendiri itu hanya bangun, ukur raup, terus mapan maning. Mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan dalam menjalankan sholat malam. Yang nomor 9, cara takbir dan ruku yang benar. Ini termasuk kaifiyatus sholat atau tata cara di dalam sholat. Yang Ali, idza kabarot nalikane takbir sira li sholati krono are sholat, babaris mongko benggango sira asobi ngaka ing pira-pira drijine sira. Jadi ketika kita takbiratul ihram di dalam sholat itu tangannya harus membuka wa manghibaka ale manceri bau loro siro, diangkat tangannya minimal setinggi bahu. Minimal itu setinggi bahu, tapi juga jangan terlalu tinggi layaknya batasnya telinga. Batasnya telinga. Tapi ini untuk laki-laki muslim lanang, laki-laki. Soalnya kalau perempuan terlalu tinggi nanti rukuknya mukenanya terlalu tinggi sehingga auratnya kelihatan. Karena auratnya perempuan atau muslimah itu hanya terkecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kadang ibu-ibu di sini tuh gegere telapak tangan, gegere biji kan termasuk aurat, jadi harus tertutup. Jadi ketika ngangkat terlalu tinggi takut auratnya kelihatan. Jadi ya sampai tidak kelihatan auratnya, karena termasuk dari kayak tata caranya sholat adalah menutup aurat. Ketika auratnya terbuka tidak segera ditutup bisa membatalkan sholat. Wa idza kabarta nalikane takbir sira fadho
mongko nyeleono siro yaminaka ing tangan tengen siro ngalasi malika ing atase tangan kiwa siro tahta sulutika ing atase ngisore kudel siro di tangan kiwe nang ngisor tangan tengen nang dhuwur. Di zona yang jangan terlalu tinggi, kadang-kadang terlalu tinggi. Tapi terlalu tinggi pun tidak membatalkan sholat. Cuma di sini lebih bagusnya itu di bawah busur atau di bawah buter. Wa idza rakaat lan nalikane ruku sebesiro wadok mongko nyeleono ya daika ing tangan siro ngalaruk batika ing atase dengkul siro. Jadi ketika ruku tangannya itu ditaruh di dengkul, yang dipegang itu dengkul. Wa farijlan benggang siro baina aso bingka ing dalam antarane piro-piro drijine siro. Jadi tetap semenai di atas pas drijine tangan, jari tangan itu pas di lutut atau dengkul. Jadi ketika kita takbir di dalam sholat, jari kita harus buka atau renggang, jangan ditutup rapat. Terus mengangkat kedua tangan setinggi pundak, dan apabila takbir maka letakkanlah tangan kananmu di atas, tangan kiri di bawah pusar. Apabila ruku maka letakkanlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu dan renggangkanlah jarimu. Jadi ketika kita ruku pun posisi jari harus buka. Adapun yang selanjutnya nomor 10, yaitu ini yang paling berat ini bagi saya, ini paling berat. Bagi saya pribadi ini paling berat. Tata cara sholat subuh dan sholat maghrib. Karena saya sering biasanya kalau subuh kelainan, subuhin kelainan. Biasanya karena pahalanya gede, opot banget subuh. Karena sholat yang paling besar pahalanya sholat subuh, termasuknya jadi sibuk paling abot itu sholat subuh dan sholat maghrib. Kadang apalagi maghrib kadang isi tanggung penggaweannya orang tua gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali astir bisubhi wa shallil maghriba ba'da ghiyabis syamsi bi qadri halbi syatin fa inna dzalika min hisalil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Ya Sayyidina Ali, kerjakanlah sholat subuhmu sedikit agak siang, dan kerjakanlah sholat maghrib sesudah matahari terbenam lewat sepanjang memerah susu. Sesuai begitu mancing waktu enggal-enggal sholat maghrib. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan para anbiya atau para nabi. Tapi ini untuk makam para makom atau derajat-derajat tingkatnya para nabi. Kalau kelasnya awak kita biasa pada subuhan selakar banget pasar, kawanan pasar, ini subuhannya kasih ya. Nah, jadi keterangan di sini itu sholat subuhnya agak sedikit kesiangan, jadi ke akhir waktu, lebih mepet ke akhir waktu. Sementara kita bisa kalau pasar, nanti kalau pasar kesiangan harus konsumennya pelanggannya bubar gitu ya. Ketika maghrib itu kadang masih penggawaannya tambah, padahal perintah di sini
wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali itu untuk sholat subuh di akhir waktu, untuk sholat maghrib di awal waktu. Yang nomor 11, keutamaan sholat berjamaah. Yang aling alaika bi sholatil jamaati fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrah wa ma yahrisu ala sholatil jamaah illa rajulun mu'minun qad a'aballahu wa ma yazhadu fiha ila munafiqun qad abghadu umroh. Jadi pahalanya sholat berjamaah itu sama dengan, menurut Allah itu sama dengan pergi menjalankan ibadah haji dan umroh. Dan tiada seseorang yang senang sholat berjamaah melainkan orang yang benar-benar mukmin yang dicintai oleh Allah. Dan tiada pula seseorang yang tidak suka berjamaah melainkan hanyalah orang yang munafik yang dibenci Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya yakin para jamaah istighosah yang di sini 100% kita pada ahli jamaah, wong pada senang sholat berjamaah. Jadi minimal kalau kita tidak bisa berjamaah di masjid atau musola, ya jamaah karo bojone. Tapi lagi-lagi saya sampaikan itu senajan sifatnya itu sholat berjamaah terkadang kalau kita ucapkan itu gampang, tapi pada praktek kesehariannya itu kita itu berat. Contoh halnya apalagi ibu-ibu muda terutama itu jelas ketika sudah niat sama suaminya, Mas nanti kita sholat maghrib berjamaah bareng ya, tidaklah anak rewel waktu maghrib ora Jawa gitu. Arab sama Anissa bareng, bapaknya sing rewel. Iya kan, terus godaannya niku karena pahalanya besar, fadilahnya luar biasa. Pasti ketika mau kita jalankan halangannya apa ya. Jadi saya pernah waktu itu jadi curhat pengalaman pribadi. Fakta yang real ini. Jadi pada waktu itu saya posisi ekonomi terpuruk. Posisinya itu istri saya lagi hamil anak kedua. Lah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok nggak ketemu jalan rezeki ini sebenarnya di mana ini jalan rezeki. Akhirnya saya ngeluh sama bapak saya curhat sama bapak saya, Pak kenapa kok ya aku kok akhir-akhir ini kok 6 bulan terakhir kok rezekinya angel temen ya. Dan bapak saya hanya menyuruh itu, bapak saya seperti itu diperintah, coba istiqomahkan jamaah saja udah, insya Allah nanti keran rezekinya dibuka. Soalnya ketika kamu saya kasih ijazah yang bermacam-macam, doa yang macam-macam itu nggak dibaca. Jadi gampang wis jamaah kan tinggal jadi makmum kan, selesai wis. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya mantap, saya yakin ya dalam kondisi apapun saya selalu berusaha untuk istiqomah jamaah. Waktu itu saya ditargetkan itu 100 hari. Pertama 40 hari saya komplain waktu itu sama bapak, saya udah 40 hari mbak ini udah sangat baik. Ya komplain dulu kan, sabaran saya kurang, saya komplain. Dan alhamdulillah ketika saya berusaha semaksimal mungkin dan mantap mengistiqomahkan jamaah, alhamdulillah rezekinya
lancar nih bikin kesepakatan apabila nanti jalan terakhir ketika kita sudah mentok ya jual aset gitu ya. Alhamdulillah saya nggak sampai jual aset, dan apa yang disampaikan oleh bapak saya dengan mengistiqomahkan jamaah, sholat berjamaah, pintu rezeki dibuka oleh Allah. Nah, setelah saya diberi rezeki yang sesuai dengan harapan saya tanya lagi sama bapak saya, Pak, alhamdulillah apa yang bapak ajarkan kepada saya sudah jalankan, dan yang saya harapkan pun sudah dikaruniai oleh Allah, sudah diberi, diijabahi kalau Gusti Allah. Ya sekarang dirubah niatnya. Niat sholat berjamaah itu boleh ridho Gusti Allah, jangan semata-mata mengharap pemberian. Fadilah-fadilah yang ada di dalamnya itu sangat luar biasa. Nah, setelah saya tanyakan lagi kepada bapak saya, Pak, bapak mengajarkan kepada saya untuk mengistiqomahkan jamaah, itu sanadnya dari mana, Mbah? Ternyata bapak saya waktu itu dongeng itu ketika guru bapak saya itu Pak Kiai siapa? Bahudori. Itu beliau ketika mau menikah tidak punya apa-apa, sama gurunya hanya disuruh mengistiqomahkan jamaah. Ketika kamu bisa mengistiqomahkan jamaah berjamaah, maka kamu akan dipermudah segalanya oleh Allah. Jadi sampai dengan saat itu saya gamblang sama bapak saya, oh ternyata yang lain pada sibuk dinas ke pasar dan sebagainya, bapak saya hanya ngaji. Ini muridnya Pak Musli, tahu dulu bapakmu kerja. Orang-orang bapak dia mati, dari senjatanya jamaah gitu kan. Terbukti nyata dari ke-9 anaknya itu, yang 8 itu sekolah itu sampai perguruan tinggi semua, selesai sarjana semua. Cuma satu yang tidak sarjana karena tidak mau, dia hanya memilih mondok. Padahal secara kasat mata atau secara logika itu masih ya dari menyekolahkan anak sambil di pesantren kan berarti kan dua yang harus dikeluarkan biayanya, biaya pesantren, biaya sekolah. Dan jarak umurnya pun enggak berjauhan, dari saya dan kakak saya selisihnya 2 tahun, saya dengan adik saya pun 2 tahun. Otomatis yang kelas 3 itu per tahunnya pasti ada, yang naik kelas itu pasti ada. Tapi alhamdulillah dari 8 anaknya semua itu ya kiriman di pesantrennya pun ya termasuknya nggak kecil. Mau pada waktu itu teman-teman saya kiriman cuma 150-200, saya sudah 300. Dan menyekolahkan anak sampai dengan 8 sampai perguruan tinggi juga pesantren itu tidak menjual aset, jual tanah yang enggak. Jadi saya tanyakan kembali sama bapak saya, rahasianya apa Pak? Ya bukti nyata, saya dengan mengistiqomahkan berjamaah, aku bisa mondok nang kowe, bisa nyekolah nang kowe, serta kamu saja dulu hingga selesai dan sampai dengan perguruan tinggi. Karena bapak tidak bisa memberikan warisan apa-apa, bapak hanya bisa memberikan ilmu. Kamu mencari ilmu dengan harapan ilmu tersebut bisa bermanfaat khususnya bagi diri kamu sendiri, sehingga secara ekonomi dan lain sebagainya kamu bisa mengejar ketinggalan dari teman-teman. Karena batir-batir pada suki-suki itu sedikit cerita dari saya, itu pengalaman yang real, yang nyata. Jadi dengan mengistiqomahkan berjamaah, fadilah dan manfaatnya sangat luar biasa sekali. Mungkin dari saya cukup sekian, banyak kekurangan dan kekhilafan.
Saya mohon dimaklumi, diberi maaf karena itu mutlak murni kebodohan saya. Apabila ada sisi manfaat yang baik, yang lebih, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai kerja saya dua saya minta lisan saya kembali sanrai Allah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tusari kusit samnawati binti Muhammad jadi sunilul babasi suwi warta biasa sedaruki ibu Maria binti Rabian. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس لا إله إلا الله محمد عبد الله يا الله استغفر الله يا الله استغفر الله يا الله استغفر الله الله استغفر الله يا 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 الله سبحان 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 الله يا الله يا محمد 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 يا الله يا نبي يا الله يا نبي يا الله يا نبي يا الله يا بسم الله الرحمن الرحيم يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير بسم الله الرحمن الرحيم يا الرحمن الرحيم قل الله احد قل ما يكن ما شاء الله قديرا ابدا ابدا بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد قل ما يكن ما شاء الله قديرا ابدا ابدا بسم الله لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله لا اله 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 الا الله الا الله لا اله 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 الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ووالدي والمسلمين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بقى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بقى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بقى يا واسع الكرم فيهن ويا يهين ويا خير برين ويا من لنا أرزاق من جود النعمت فيهن ويا يهين ويا خير برين ويا من لنا أرزاق من جود النعمت فيهن ويا يهين ويا خير برين ويا من لنا أرزاق من جود النعمت Alhamdulillah alamin sudah dan kita pada malam hari ini semoga dan munajat itu berusaha kita pada malam hari ini semoga kita akan mencapai Allah
ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه